Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow. Sahabat Bob masih dalam suasana Piala Dunia, sahabat Bob. Nih bajunya, baju Belanda ya. Belanda sudah memastikan lolos ke babak berikutnya dan akan bertemu dengan Amerika, dan sebaliknya Senegal yang mengalahkan Ekuador akan ketemu dengan Inggris, sahabat Bob. Wow ya. Dan selamat buat Dum Dum dan Steven de Vrij ya. Walaupun Steven de Vrij belum pernah mendapatkan jam bermain selama di Piala Dunia. Sahabat Bob, sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, semakin hari semakin menarik untuk Piala Dunia, tapi gua pengen membahas yang sebelum video gua sebelumnya ya, yang berbicara bagaimana Presiden Juventus dan wakilnya bersama BOD-nya pada mundur, sahabat Bob. Ada apa sih gerangan ya? Nah, ternyata ya di video gua kan udah pernah gua bilang sebelumnya bahwa kan ada yang namanya lagi ada penyelidikan terhadap Juventus. Nah, ini gue lagi mau tindak lanjutin. Ini dari Gazzetta dello Sport ya. Ini tentang berbicara tentang gaji ya. Jaksa FIGC membuka penyelidikan terhadap Juventus ya. Sekarang kan memang lagi dalam masa penyelidikan, banyak sekali ya. Jadi yang akan yang dicari sama jaksa FIGC ini gitu loh. Nah, ini adalah bagian yang berkaitan dengan kontrak pemain yang tidak termasuk dalam investigasi capital gain sebelumnya. Jadi kan ada berbicara tentang capital gain. Nah, ini bicara tentang kontrak pemain. Nah, ini jadi mulai hari ini ya, Jaksa Federal sedang menyelidiki garis gaji manuver korektif yang terkenal atas penolakan sebagian gaji pemain di era Covid. Ya, waktu di era Covid, sahabat Mob tahu ya bahwa klub mencoba membuat pendekatan terhadap pemain untuk pemotongan gaji gitu loh. Nah, ada pemain yang mau, ada yang tidak. Nah, di sini salah satu yang dibilang sama jaksa ya. Ya, bagi jaksa Turin sebagian besar fiktif ya, menghasilkan distorsi anggaran dengan menyatakan efek 90 juta yang pada kenyataannya malah akan dibatasi hingga 22 juta euro. Jadi ini yang dilihat ada kesenjangan sama jaksa bahwa ada kayaknya semacam ditutup-tutupin gitu loh. Nah, ini yang akan lagi diselidiki, sahabat Bob. Nah, dengan inisiatif ini dua peristiwa capital gain dan bicara tentang gaji tadi ya. Jadi gaji masalah yang sesuai dengan keadilan olahraga. Belum tertarik, mereka tidak akan bergabung bersama, dan oleh karena itu kedua jalur akan tetap otonom. Sekarang kantor kejaksaan umum yang dipimpin oleh Giuseppe Chain sedang mempelajari semua dokumen investigasi Prisma Turin yang telah tiba di Fedecalcio dalam beberapa jam terakhir. Nah, kita tunggu aja, sahabat Bob, apa yang langkah-langkah berikutnya dari jaksa. Dan apakah ini akan terbukti Juventus melakukan pemalsuan seperti ini? Kita belum tahu, sahabat Bob. Jadi ya, nah yang paling menarik adalah ini. Kan banyak sekali ya. Ada dari sahabat Bob, ada dari mana-mana. Gue bilang, wah Juve nanti yang Scudetto 2019-2020 bisa ke Inter nih karena peringkat 2. Ya, kita belum sampai berpikir seperti itu. Yang jelas adalah, sahabat Bob, bahwa semua penyelidikan ini lagi dilakukan dalam semua prosesnya ya. Nah, kita juga nggak tahu apakah ini akan terbongkar atau ini benar-benar ada kesalahan atau apa, kita belum tahu. Tapi kalau kita melihat angin-anginnya, memang arahnya ini bisa kebongkar gitu loh ya. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Nah, yang paling menarik adalah kalau seandainya Juventus terbukti bersalah, apa sih hukumannya? Nih ada
poin denda atau penalti. Inilah resiko Juve dalam segi olahraga. Ini juga dibahas di Gazzetta dello Sport ya. Nah, kantor Kejaksaan Federal telah memiliki surat-surat investigasi Prisma selama 2 hari. Di antara saksi yang diatur oleh Kode Keadilan Olahraga, jika terjadi perubahan anggaran, ada hipotesis degradasi dan sangat skenario yang tidak mungkin. Nah, jadi keadilan olahraga kembali ke panggung dengan manuver gaji yang pada suatu saat melampau kasus capital gain ya. Nah, jadi Turin telah pengunduran diri, direksi-direksinya kan udah mengundurkan diri. Nah, apa nih yang langkah-langkah berikutnya dari jaksa? Nah, ini yang dia bilang gitu loh. Jadi dugaan penggelembungan nilai pemain ditukar dengan tim lain masih belum jelas nih ya. Setelah bebas keadilan FIGC di tingkat pertama dan kedua. Kita tunggu aja apa-apa aja nih langkah-langkahnya. Terus kalau seandainya ini terbukti ya. Nah, inilah sepak bola sahabat Bob ya. Jadi memang yang paling disorot di sini ini kan sebenarnya adalah tentang penggelembungan ya. Jadi ini menyamarkan yang namanya laporan keuangan gitu loh. Ini yang sangat berbahaya gitu loh. Supaya kelihatan perusahaan ini balance saja gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa? Jadi sahabat Bob, kita bisa belajar ya, seperti gua bilang bahwa ya inilah yang dibilang yang namanya dasarnya perusahaan adalah finansial gitu loh. Kalau finansialnya sehat, ya pasti semuanya akan berjalan dengan baik gitu loh. Nah, makanya kenapa Inter begitu berhati-hati ya. Selama 6 tahun bersama dengan yang namanya Zhang, Inter benar berhati-hati dalam transfer pemain, dalam membeli, dalam menjual. Kenapa? Karena ya ini, karena nggak bisa bermain ya, walaupun istilahnya terjadi penyelewengan yang terjadi seperti ini kan akan berbahaya dampaknya gitu loh. Nah, kita kan udah tahu bagaimana dampaknya kalau ini benar-benar terjadi. Kita tahu bagaimana Juventus akan benar-benar wow ya, namanya udah tercoreng 2026, bagaimana kasus Calciopoli sekarang ditambah lagi dengan hal begini ya. Karena memang ya bagaimanapun ya ini kan nggak boleh. Kalau yang namanya kita berbicara dari segi apapun ya, bukan hanya berbicara sportivitas atau apapun, yang namanya sesuatu kejanggalan yang tidak pada tempatnya, itu berarti kan ada yang salah gitu loh. Nah, ini yang benar-benar sekarang Juventus ya sebenarnya udah di dalam apa ya? Di dalam kasus seperti ini ya. Hanya tinggal menunggu waktunya aja sahabat Bob. Bahkan ya kemarin ini juga siapa nih, Liga melawan Juve, diperlukan sanksi segera dan Tebas ya menyerang Agnelli. Nah, Tebas ini kan dia adalah presidennya La Liga ya, bahwa ya dia kan dulu pernah komplain katanya bulan April ya. La Liga telah mengajukan keluhan resmi terhadap Juventus ke UEFA pada April 2022, di mana dilaporkan ada pelanggaran aturan financial fair play yang sedang diselidiki oleh Guardia di Finanza Italia. Khususnya, tuduhan telah mempertanggungjawabkan untuk transfer atas nilai wajarnya dengan pengeluaran karyawan yang diremehkan, yang melanggar fair play keuangan UEFA. Jadi memang banyak sekali ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana waktu itu si Agnelli mempelopori ya untuk Super League ya. Nah, ini kan yang juga lagi dipertanyakan gitu loh ya, bahwa ya kita lihat aja lah. Kalau menurut gua kita tunggu aja apa yang akan terjadi ya, kita beri kesempatan untuk jaksa dan pengadilan mencari apakah itu kebenarannya ya. Kalau kita sudah tahu kebenarannya ya, kita udah tahu tadi bagaimana istilahnya sanksi yang akan menunggu Juventus gitu loh. Nah, ini dia bilang, Andrea Agnelli yang terhormat, kami membaca Anda telah memanipulasi neraca, evaluasi, dokumen
untuk menipu otoritas publik, olahragawan, pemegang saham, penggemar, dan Anda juga ingin menipu dunia sepak bola dengan kebaikan Super League. Ya, pengunduran diri Anda adalah berita hebat. Ya, tak ada reaksi dari pihak klub, namun puluhan jawaban kerap penuh hinaan datang dari fans Juventus. Ya, jadi ya ini bagaimanapun ya harus ditanggapin, dan benar-benar kita hanya bisa menunggu. Kalau gua pribadi ya jujur ya, sebenarnya berita-berita seperti ini kan berita negatif, tapi kan kita juga harus tahu bahwa di sepak bola itu ternyata tidak berjalan lancar seperti apa adanya gitu loh. Ternyata ya ada hal-hal skandal-skandal seperti ini, padahal kita berharap dulu ya 2006 tuh udah cukup gitu Calciopoli gitu. Nah sekarang kalau ada lagi ini Juventus terbukti ini mencoreng yang namanya sepak bola dunia, dan yang memalukan adalah untuk sepak bola Italia gitu loh, bahwa ini terjadi di Italia dan kembali Juventus gitu loh. Ya kita lihat aja lah nanti bagaimana hasilnya sahabat Bob. Kita kita serahkan ke semua, ke yang berwajib, yang istilahnya yang punya kuasa untuk itu, dan kita tunggu update berikutnya seperti apa sahabat Bob. Sampai tunggu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci Media. Oh. Yes.